Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar ataupun DXY ya. Seperti apa pergerakannya untuk hari Rabu ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mau mengintip ya sedikit daripada pergerakan weekly time frame, di mana pergerakan saat ini meneruskan penurunan daripada minggu sebelumnya yang membentuk sebuah pattern ya, yaitu candlestick pattern bearish engulfing, di mana impulsif bearish meneruskan daripada posisi penurunan minggu ini. Dan betul-betul terjadi koreksi 50% daripada candle impulsif bearish, dan posisinya berlanjut turun, dan posisi saat ini tertahan di area support yaitu 110 ya, poin 78 posisinya terakhir. Dan kalau menurut saya, kalau kita ukur dari besaran saat ini, range dari pergerakan indeks dolar ya sudah mencapai kurang lebih 1733 ya. Ini 1733. Biasanya range pergerakannya itu untuk satu minggu itu bisa bergerak mencapai 2500-an, antara 2250 sampai dengan 2500, dan di mana angka itu mencapai di area support ya, yaitu di kondisinya akan menguji kuat wilayah ini, targetnya ya 110.05. Maka di sini saya akan tandain untuk target penurunan minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat nantinya, ini menjadi wilayah target kita ya. Dan kita akan kasih blok area ini. Ini menjadi target kita untuk minggu ini. Tapi nanti kita lihat juga kondisinya di time frame yang lebih kecil seperti apa. Ini sementara kita tandain dulu. Ini adalah targetnya untuk minggu ini. Oke. Kondisi untuk indeks dolar sampai saat ini masih terjadi pelemahan. Ya, masih terjadi pelemahan. Sebelum nantinya, ingat tanggal 3 November akan ada rilis The Fed ya. Baik itu menaikkan 50 basis point atau menaikkan 75 basis point. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Kalau kita perhatikan di time frame daily, secara keseluruhan memang dari tren besar untuk indeks dolar secara keseluruhan terjadi yang namanya kenaikan. Oke, tapi di posisi terakhir, di minggu terakhir ini, posisi di mana indeks dolar ini membentuk sebuah area konsolidasi ya, atau gelombang korektif, di mana sebelumnya ada gelombang impulsif. Dan di sini terjadi pergerakan gelombang korektif yang cukup besar. Artinya gelombang korektif itu dibagi menjadi 3 ya, di mana ada gelombang korektif A, B, C, dan saat ini memasuki gelombang korektif yang ke C ya. Kalau ini impulsif ya, gelombang impulsif, gelombang korektif biasanya diikutin oleh gelombang impulsif berikutnya adalah naik. Dan yang perlu diperhatikan, karena minggu ini targetnya adalah wilayah support di sini, oke. 110.265, jika mana ya area ini betul-betul terjadi bersentuhan di wilayah ini, dan nantinya minggu depan apakah akan membentuk sebuah low baru di bawah area support, jika mana membentuk sebuah low terbaru di area support, ini menandakan bahwasanya wave ke C ya dari gelombang korektif ini akan lebih dalam lagi sebelum dia melanjutkan kenaikan. Tapi minimal kita sudah memiliki target daripada penurunan terakhir yang saat ini ya, yang akan menguji kuat wilayah supportnya. Besar kemungkinan ke sini, kalau sampai nanti terjadi breakout minimal di bawah area support terdekatnya di sini, ini kan ada wilayah support terdekat ya, dia baru bisa yang namanya naik lagi. Oke, ini sementara yang bisa kita lihat di time frame daily. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Kalau di time frame 4 jam, posisi daripada harga kemarin ya, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan sekali ya, di mana indeks dolar terjadi pelemahan yang cukup besar. Dan kemarin juga sudah kita bahas terjadi open gap down ya, dan ini posisinya sudah tertutup daripada open gap down dan tertahan di wilayah resisten. Dia tidak mampu bergerak lebih tinggi, dan akhirnya di pukul 6 sore ya, di 4 jam 6 sampai jam 10 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Terjadi impulsif bearish yang besar, dan saat ini harga tertahan membentuk sebuah area base dan membentuk sebuah area konsolidasi. Apakah ini nanti akan terjadi retest minimal wilayah support baru dia akan turun, dengan target kita wilayah adalah 110 sampai dengan 110.26 dolar.
mendekati area order block ya. Ternyata di sini ada area order block. Ini area order block yang sudah kita gambarkan, besar kemungkinan akan menuju ke wilayah sini. Dan yang pastinya saat ini membentuk sebuah area liquidity ya. Ini membentuk sebuah lower low, lower low, lower low ya. Posisinya seperti itu. Dan akankah hari ini akan membentuk sebuah area retest dulu mendekati wilayah support ini yang terjadi breakout ya. Ini saya tandain dulu. Saya geser ke bawah minimal sampai area sini ya. Nanti kita ini menjadi wilayah pantau dan ini juga menjadi wilayah pantau. Biasanya sebelum terjadi penurunan berlanjut, maka pergerakan itu seringkali akan membentuk sebuah area koreksi atau retest dulu. Maka di sini saya tandain ini menjadi area pantau, dimana kalau nantinya sampai area sini terjadi yang namanya pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang mengarahkan pattern-pattern turun, pergerakan turun, maka saya pastikan ini akan terjadi breakout order block ya, karena ini adalah menjadi low terakhir di sini dan ini bisa terjadi breakout dan menuju ke wilayah order block berikutnya adalah target kita selama 1 minggu. Oke, sekarang kita lihat time frame 1 jam. Apa yang bisa kita dapatkan supaya kita bisa mengerti kondisi pergerakan untuk indeks dolar ya di hari ini yang korelasinya sangat kuat pada market yang lain, baik itu Aussie USD, GBP USD, Euro USD ataupun XAU USD dan mata uang ya yang berbasisnya di belakangnya adalah USD pasti akan bertolak belakang dengan indeks dolar. Yang depannya USD maka di situ akan searah dengan indeks dolar. Oke, posisi saat ini masih membentuk sebuah area base ya. Belum ada perubahan yang cukup signifikan, maka di sini saya akan perbesar seperti ini supaya nanti teman-teman lebih jelas melihatnya. Oke, dan menurut saya posisi saat ini akan terjadi koreksi ya. Minimal mendekati wilayah ini, tapi nanti kalau di sini masih impulsif bullish, maka yang harus diperhatikan adalah wilayah tertingginya di sini nih. Ya, semua masih bisa memungkinkan, minimal kita akan tahu dorongan buyer sekuat apakah mendorong sampai posisi minimal low weekly ya, atau dia bisa mendekati wilayah tertingginya di sini nih. Ada area order block di 1 jam ya, di time frame 1 jam kita melihat ada potensi di situ. Jika mana area retest minimal 50% daripada penurunan ini jika terbreakout ya, maka dia bisa mendekati wilayah areanya kisaran 111.95 sampai dengan 112.08 area ini. Oke, ini akan dituju. Dan skenario saya, sebelum saya membahas skenarionya, saya akan membahas dulu untuk data ekonomi Amerika hari ini. Kita lihat dulu apa ada yang rilis malam ini. Langsung aja kita lihat di data kalender ekonomi. Oke, ini adalah kalender ekonomi hari ini ya, tanggal 26 Oktober 2022. Kita lihat untuk high impact ada new home sales, tapi sebelumnya saya akan membahas dulu yang middle impact di mana di sini ada good trade balance pukul 20.30, artinya pukul 19.30 ya. Nantinya pukul 19.30 ada good trade balance. Ini datanya masih belum keluar ya. Kita lihat dulu yang new home sales ya. Ini ada new home sales pukul 21 ya 00. Kita lihat dulu datanya untuk new home sales sendiri. Sebelumnya mencapai 28,8% dan diprediksikan turun. Ya, turun tajam nih. Minus 13,9%. Artinya jika mana data new home sales pukul 21.00 sesuai dengan apa yang diprediksi ya, data yang masuk di sini, maka akan terjadi indeks dolar melemah. Ya, ini sangat mendukung indeks dolar melemah daripada data nanti muncul new home sales pukul 21.00. Kalau kita perhatikan grafik sebelumnya memang naik tajam ya, 28,8%. Tapi kenaikan tajam itu betul-betul kalau Anda bisa lihat yang ini posisinya melebihi daripada data-data sebelumnya. Maka biasanya seperti ini turunnya juga cukup lumayan besar dan diprediksikan turun menjadi minus 13,9% untuk new home sales itu sendiri. Ya, diperkirakan indeks dolar akan melemah pukul 21.00 ya. Dan kita lihat data selanjutnya setelah new home sales, kita mendapatkan di sini ada posisi lagi new home sales tadi yang per bulan ya, new home sales M0M itu tandanya adalah keluaran per bulan. Nah, ini untuk new home sales yang berikutnya sebentar ini saya bahas ya.
yaitu 685.000. Ini juga turun ya menjadi 585.000. Oke, artinya ada pelemahan juga pukul 21.00 dari berita New Home Sales dua-duanya. Oke, di mana aktualnya nanti jika mana datanya sesuai dengan perkiraan 585.000 atau bahkan di bawahnya akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Dan secara grafik kalau kita lihat ya, sejauh ini posisinya memang melandai ya dari tekanan yang sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya. Di sini dari bulan 3 posisinya masih kecenderungannya stabil dan mendekati bulan 8 kemarin tanggal 23 terjadi penurunan terakhir ya, dan akhirnya terjadi kenaikan di bulan 9 tanggal 27, dan posisi saat ini di bulan 10 tanggal 26 terjadi prediksi turun ya, meskipun nggak terlalu jauh dari posisi sebelumnya. Data yang masuk di sini memperkirakan penurunan 585.000 di bawah data dari sebelumnya. Maka jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan melemah. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk data ekonomi Amerika yang nanti malam akan rilis. Sekarang kita berlanjut lagi di informasi technical analysis di indeks dolar itu sendiri. Nah, posisinya itu tadi sudah kita bahas. Oke, sekarang kalau kita melihat dari sesi Asia dan nantinya sesi Eropa, harapan saya ya posisi minimal bisa mendekati wilayah sini dulu ya, sampai nanti kita lihat memasuki sesi Amerika ya. Kalau kita lihat dari data-data New Home Sales-nya tadi yang sudah kita bahas, akan terjadi pelemahan yang cukup signifikan dan mendorong indeks dolar akan melemah dan akan menuju ke wilayah target yang sudah kita gambarkan. Apakah ini adalah target di mana untuk minggu saat ini ya menutup target ini atau bahkan lebih? Yang pasti saat ini adalah memasuki gelombang korektif. Intinya di situ, dan dorongan seller masih kecenderungannya sangat kuat. Belum ada potensi pembalikan dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan mengenai indeks dolar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir supaya apa yang kita sampaikan semuanya bisa Anda dapatkan, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.